Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Sehat semuanya ya. Anak-anak, pelajaran PAI kali ini kita diisi belajar bersama pelajaran hot ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hot, kita berdoa dulu ya. Doa belajar. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan hawa nafsuku. Amin. Alhamdulillah, anak-anak, pelajaran hot kali ini kita akan belajar bersama, akan bahas bersama tentang pelajaran hot yang kedua, yaitu tentang al-ta'rif ya. Al-ta'rif yang akan kita bahas hari ini, yang pertama adalah pengertian al-ta'rif, yang kedua adalah pembagian al-ta'rif, dan yang ketiga adalah contoh-contohnya al-ta'rif. Baik anak-anak, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian al-ta'rif ya. Al-ta'rif adalah kalimat yang menunjukkan alif lam. Alif lam itu adalah yang melekat pada satu isim atau kalimat atau kata benda ya. Isim di sini yang bersifat khusus ya. Kenapa bersifat khusus? Biasanya sebelum ada alif lam, kata benda itu masih bersifat umum. Tapi setelah ditambah alif lam, maka akan menjadi khusus. Contohnya di sini rojulun ya, laki-laki. Di buku disebutkan laki-laki. Laki-laki yang mana? Ya, karena masih bersifat umum, tidak tertentu. Maka ketika ada alif lam sukun, maka menjadi laki-laki itu ya. Ar-rajulu adalah laki-laki itu. Dan ingat, tidak berharokat tanwin. Ketika sudah ada alif lam sukun, maka tanda tanwinnya ini, seringkali ya, tanda tanwinnya ini berubah menjadi doma, bukan tanwin ya, hanya doma saja. Jadi alif lam sukun itu fungsinya adalah membuat kata itu menjadi khusus ya. Nah, sekarang pembagian al-ta'rif ya, pembagian al-ta'rif dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-qamariyah ya, al-qamariyah yang artinya adalah jelas, al-qom ya, al-qamariyah. Qamariyah di sini artinya bulan. Kalau anak-anak melihat bulan pasti kan jelas ya. Nah, al-qamariyah adalah artinya jelas. Alif lam ta'rif al-qamariyah itu apabila bertemu dengan huruf-huruf tertentu, maka alnya menjadi jelas. Alif lam sukunnya menjadi jelas terbaca, al. Nah, apabila bertemu dengan huruf apa saja, nah, ini berbeda dengan asyamsiyah. Maka anak-anak harus hafal, huruf-hurufnya harus hafal ya. Alif lam sukun akan menjadi al-qamariyah bila bertemu dengan 14 huruf ya. Di 14 huruf. Dalam huruf hijaiyah ada 28 dibagi 2. Al-qamariyah 14 dan asyamsiyah 14. Nah, sekarang kita al-qamariyah dulu, ada 14 huruf. Alif lam sukun ya, yang termasuk qamariyah adalah yang bertemu dengan, nih lihat nih ya, ini dihafalkan ya anak-anak. Abghi hajjaka wa khaf aqimahu ya. Alif lam sukun dibaca qamariyah, dibaca al jelas, al qamariyah bila bertemu dengan abghi, alif ba ghain, ha jim kaf, apalagi wawu kha fa, apalagi ain qaf ya mim dan ha. Contohnya misalkan alif lam qamariyah bertemu
dengan A. Nah, nanti kita akan melihat ke bagian ketiga contoh-contoh yang terkait dengan al-qamariyah. Ya. Sebelum masuk ke contoh, sekarang kita membahas al-ta'rif yang kedua, yaitu asyamsiyah. Asyamsiyah, bacanya saja sudah asyamsiyah, ya. Asyamsiyah. Maka alif lamnya tidak dibaca jelas, tapi di situ tandanya biasanya ada, tidak biasanya pasti ada tasdidnya. Alif lam tasdid. Asyamsiyah. Nah, di sini asyamsiyah. Kalau di sini alqa, nah, ini asyamsiyah. Alif lam tasdid. Cara membacanya masuk, hurufnya masuk, tembusnya langsung. Alif lamnya tidak dibaca tapi langsung ke huruf yang akan kita baca. Disebut idgham syamsiyah. Kemudian hurufnya apa saja? Hurufnya selain dari huruf yang ada di al-qamariyah. Ya, di buku ada ya, silahkan dihafalkan ya anak ya. Nanti kita akan membedakan mana contoh-contoh al-qamariyah dan mana contoh-contoh asyamsiyah. Ya, baik, berikut ini Bu Guru akan mencontohkan mana itu asyamsiyah dan mana itu al-qamariyah. Ya, Guru hapus dulu ya. Nah, sekarang kita sudah terbedakan antara al-qamariyah, dan asyamsiyah. Perhatikan ya, asyamsiyah ada tasdidnya, asyamsiyah ada tasdid. Ya, ini al. Nah, akan Guru bagi dua. Mana kata-kata sekarang tadi A pengertian, B tentang pembagian, sekarang yang C adalah contoh. Ya, contoh-contoh kalimat yang termasuk al-qamariyah dan asyamsiyah. Tadi al-qamariyah sudah disebutkan hurufnya, huruf-huruf yang bertemu dengan huruf apa saja, ya kan? Ya, yang pertama adalah tadi kita hafalkan abli. Nah, ya, abli, hajjaka, wahaf. Ya, kurang kecil, ulang ya. Abli, hajjaka, wahaf. Anak-anak, kita sekarang melanjutkan ke bagian yang ketiga, yaitu tentang contoh. Contoh mana yang termasuk contoh al-qamariyah dan mana yang termasuk contoh asyamsiyah. Ya, sekali lagi alif lam ditambah huruf, ya, dihafalkan hurufnya ya. Abli, hajjaka, wahaf, aqimahu. Ya, jadi huruf-huruf yang tergabung di salah satu huruf di sini. Misalkan di sini contohnya alif lam bertemu dengan alif. Alif lam bertemu dengan alif. Ahadun. Kata yang ada alifnya di depan yaitu ahadun. Maka menjadi al-ahadu. Ya. Di sini sudah bukan tanwin lagi tapi rumah. Yang kedua di sini ba. Abli, ba sukun. Al-basiru, al-basirun, kemudian bertemu dengan alif lam menjadi al-basiru. Contoh ketiga nilai ya, al-ghaniyun. Alif lam bertemu ghani, huruf wa, maka menjadi al-ghaniyu. Yang selanjutnya al-ha, di sini ha, hajjaka ha. Al-halimu, halimun ya, bertemu dengan alif lam al, maka di sini menjadi al-halimu. Dan contoh kelima al-qamarun menjadi al-qamar. Ini termasuk contoh-contoh yang termasuk dalam al-qamariyah.
Setiap alif lam bila bertemu dengan huruf-huruf ini maka ini disebut al-qamariyah. Ya, jelas ya. Nanti contohnya banyak di Al-Qur'an banyak ya, silahkan nanti dicari yang selanjutnya. Kemudian yang asyamsiyah. Asyamsiyah ya. Sini ya anak-anak ya, titik-titik ya. Asyamsiyah ini adalah alif lam bertemu dengan selain huruf al-qamariyah. Ba di sini kita hafalkan huruf hijaiyah. Alif di sini, ba di sini. Ta, nah ta tidak ada di sini berarti di asyamsiyah. A alif lam ta. Maka alif lamnya tidak terbaca. Berarti langsung masuk ke huruf ta-nya. Biasanya tidak biasanya ya, pasti ada tasdid. Atin, atin ya, atin ini alif lam ta. Kemudian misalkan lagi dal, ya, dal. Dal tidak ada di sini kan anak-anak ya, tidak ada di al-qamariyah, maka pasti dia asyamsiyah. Asyamsiyah. Dal, ad-dunya, ad-dunya. Kemudian alif lam ra, tasdid lihat tasdid. Alif lam ra, ar-rahman. Alif lam shin, asyamsu, ya asyamsu. Kemudian alif lam shad, as-sabr. Nah, ini Bu Guru hanya menyampaikan 5 contoh ya. Silakan anak-anak nanti dicari. Ada 14 al-qamariyah, ada 14 asyamsiyah. Asyamsiyah dan ada 14 huruf al-qamariyah. Nah, silakan nanti ada tugas ya anak-anak ya. Tugasnya adalah di Al-Qur'an dicari mana kata-kata yang termasuk al-qamariyah. Anak-anak silakan mencari 10 ya. 10 al-qamariyah dan 10 yang termasuk asyamsiyah. Supaya memudahkan silakan anak-anak cari di nama-nama surat dalam Al-Qur'an ya, atau di Asmaul Husna yang 99. Silakan dicari. Contohnya misalkan begini. Al-Baqarah, Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah termasuk apa? Al-Fatihah termasuk al-qamariyah. Al-fa, nah berarti itu al-qamariyah. Yang kedua kemudian misalkan Al-Baqarah termasuk al-qamariyah. Kemudian yang selanjutnya An-Nisa. Nah, ayat 3 Al-Imran kita langsung ke keempat An-Nisa. An-Nisa di situ dia ada alnya, adanya tasdid, maka termasuk asyamsiyah. Ya. Atau di Asmaul Husna misalkan al-qamariyah kita ambil al-basiru, al-ba, al-basiru berarti termasuk al-qamariyah. As-sami'u berarti termasuk asyamsiyah. Silakan anak-anak nanti dicari ya al-qamariyah dan asyamsiyah. Semoga anak-anak bisa memahami dengan baik dan bisa melaksanakan tugasnya ya. Ketika anak-anak bisa mengerjakan tugas, insya Allah berarti anak-anak paham dengan apa yang Guru sampaikan ya. Terima kasih anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan Japri ke Kursi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini di pelajaran Khot, Kursi akan menjelaskan tentang cara menulis ya, cara menulis huruf Al-Qur'an. Perhatikan anak-anak ya. Menulisnya di garis ya anak-anak ya. Ini garisnya kok kurang lurus. Nulisnya itu di atas garis ya. Misalkan anak-anak mau menulis bismillah, lihat perhatikan di garisnya ini. Nah, nanti di sini akan terlihat mana huruf yang di atas garis dan mana huruf yang di bawah garis. Kemarin ketika PR menulis surat Atin ya anak ya, ada yang di tengah garis. Nah, ini perhatikan bismillah. Nah, Ar-Rahman. Ini turun Ar-Rahim. Ya, ini ya. Nah, sekarang kalau garisnya di buku Khot ada 4. Nah, anak-anak harus menulisnya di mana? 1, 2, 3. Nah, di yang mana ya cara menulis huruf Al-Qur'an? Di baris ketiga, di garis ketiga 1, 2, 3. Nah, anak-anak menulis di sini. Ya, menulisnya besar enggak apa-apa.
ini ya Nana ya, di baris ketiga ya. Sama nanti di atasnya juga sama. Nah, ini ada baris lagi tuh 2, 3, 4 di baris ketiga sini ya, di baris ketiga. Silakan menulis di sini. Dunya, dunya. Silakan menulisnya di baris ketiga. Itu ya Nana ya. Semoga Nana bisa menulis dengan baik dan rapi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.